pemerintah, harapan saya pemerintah semoga mengakui kita sebagai PRT. Kami sebagai pekerja rumah tangga mengharapkan kepada pemerintah untuk mewujudkan UU PRT sebagai pekerja rumah tangga dan keadilan bagi kita semua karena kita juga manusia. Semoga pekerja rumah tangga mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah. Harapan saya sebagai PRT terhadap pemerintah, semoga semua pekerja rumah tangga mendapatkan jaminan sosial dan mendapatkan perjanjian kerja secara tertulis. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mandek selama 17 tahun. Selalu dibawa ke program legislasi nasional, namun nyatanya gagal disahkan di paripurna. Padahal undang-undang ini begitu penting, terutama mereka yang bekerja di sektor domestik. Ditambah lagi, pemerintah juga belum meratifikasi konvensi dari Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization nomor 189 mengenai pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga. International Labour Organization atau ILO mencatat pada tahun 2015 yang lalu sebanyak 4,2 juta orang di Indonesia bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan didominasi oleh perempuan. Mirisnya sepanjang tahun 2012 hingga 2020 terdapat 4.061 laporan kekerasan yang dialami oleh para pekerja rumah tangga, mulai dari kekerasan fisik, pelecehan, pencemaran nama baik, hingga penahanan oleh agen penyalur. Bahkan mereka tidak mendapat jaminan sosial hingga asuransi. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini diharapkan tidak hanya bagai angin surga, karena di dalamnya memuat 34 pasal yang mengatur mengenai 7 poin utama, mulai dari pengakuan PRT sebagai pekerja, perlindungan dan juga keseimbangan hukum sebagai warga negara, mengatur mengenai jasa penyalur bagi para PRT, hingga mengatur mengenai kondisi kerja, mulai dari upah hingga cuti. Meskipun secara detail dalam rancangan undang-undang ini tidak dijelaskan terkait dengan upah dan cuti karena ini harus berdasarkan kesepakatan antara si penyedia jasa dengan si pemberi jasa, yakni pekerja rumah tangga. Hadirnya undang-undang ini dapat menciptakan relasi yang baik antara penyedia jasa dan juga pemberi jasa sehingga dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan. Sementara bagi negara, hadirnya undang-undang ini dapat menunjukkan komitmen negara dalam melindungi warga negaranya. Pertanyaannya, 17 tahun sudah mandek, kapan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini akan disahkan? Dan siapa yang akan melindungi para pekerja rumah tangga yang jumlahnya jutaan ini jika payung hukumnya saja tidak ada? Proses penyusunan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini sudah berlangsung selama 17 tahun. Tepat pada bulan Juli 2020, akhirnya Badan Legislasi DPR RI menyetujui draft RUU yang berisi 34 pasal ini. Kehadiran negara manifestasinya adalah membuat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak mereka, untuk melindungi mereka ketika bekerja. Hal seperti itu yang menjadi latar historis kenapa pentingnya rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU ini di sisi lain menyebutkan soal jaminan sosial hingga pengupahan bagi para tenaga kerja bersifat kekeluargaan, artinya berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan pekerja, baik dari penyalur maupun non-penyalur. Namun melalui RUU ini, nantinya negara menjamin adanya perlindungan dan pengakuan. Anggota DPR RI dari fraksi Nasdem ini juga mengakui adanya tarik ulur dan proses panjang penyusunan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Pihaknya bahkan telah bersurat kepada pimpinan DPR RI untuk segera memasukkan RUU ini ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR sehingga bisa dikirimkan dan dibahas bersama dengan pemerintah. Jadi sudah 1,5 tahun lebih kita berharap lah. Saya sudah 3 kali juga bersurat kepada pimpinan untuk segera ini diparipurnakan. Lamanya proses RUU PPRT ini diparipurnakan disinyalir karena adanya kepentingan politik di baliknya. Fraksi PDIP dan Golkar diduga kuat menolak hadirnya RUU ini meski telah disahkan di Badan Legislasi.
Dan penolakan ini tegas disampaikan anggota fraksi Golkar, Christina Aryani. Sebenarnya sikap fraksi Golkar gimana sih, Mbak? Mendukung nggak sih untuk Kan itu udah dibaca, coba dilihat dari salah. Tapi dibilang. setuju nggak Mbak untuk segera diparipurnakan? Itu kan udah di pimpinan sekarang. Udah di pimpinan, terserah aja nanti gimana. Oh gitu. Tapi Mbak Aryani sendiri mendukung? Saya sih enggak ya. Enggak ya? RUU PPRT nggak mendukung ya, Mbak? Alasannya apa ya, Mbak? Ya karena itu akan merusak sistem ini. Hubungan selama inilah, kekeluargaan kayak gitu. Kalau sekarang masalahnya karena kekerasan seksual ada RUU TPKS. Mau ada pasal-pasal lain, ada undang-undang ketenagakerjaan. Itu akan merusak struktur inilah. Struktur kalau pembantu itu kan kita tidak melihat sebagai pekerja, sebagai bagian dari keluarga. Berarti perempuannya, oke. Thank you, Mbak Aryani. Tarik ulur RUU PPRT ini juga menarik perhatian Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat yang kerap menggelar diskusi mendorong percepatan pengesahan RUU ini. Ingin mengajak semua orang ya untuk memahami betul esensi kenapa kita perlu. Kembali kepada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana negara memiliki tugas dan tanggung jawab melindungi segenap rakyat Indonesia. Ya. Yang kedua, sebetulnya bahkan di atas segala-galanya kita perlu, karena di sini kita bicara tentang kemanusiaan, kita bicara tentang bagaimana kemudian memanusiakan manusia, dan bagaimana juga sebetulnya kita bicara mengenai kedaulatan loh, kedaulatan seorang manusia. Yang kalau kita bicara kedaulatan manusia, kita bicara kedaulatan harga diri bangsa ini juga. Ada beberapa pertentangan-pertentangan di sini. Pertentangan-pertentangan antara lain adalah tentu ada perhitungan-perhitungan ekonomis juga. Saya pikir itu sebetulnya wajar-wajar, sah-sah sajalah perbedaan itu. Ada yang melihat bahwa seharusnya ini dilihat dalam konteks budaya. Tapi sebagai ini pandangan saya pribadi ya, melihat bahwa betul kita bisa meletakkan dalam konteks budaya begini. Semakin ke sini dengan berjalannya waktu, kita justru harus mempersiapkan satu perangkat hukum yang memang memadai, karena kepentingan antara pekerja dan pemberi kerja sudah berbeda. Bentuk hubungan antara pekerja dan pemberi kerja sudah berbeda. Saya sekarang mungkin masih bisa mendapatkan pekerja rumah tangga yang memang karena hubungan sejarah yang seperti saya ceritakan tadi. Tapi barangkali nanti generasi anak saya udah beda lagi. Hubungan pekerja dan pemberi kerjanya juga beda. Nah, itu kan semua harus diatur. Lestari meminta semua pihak menanggalkan identitas partai demi nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Sudah waktunya kita bersama-sama berpikir, disinilah kita semua dituntut untuk bisa melepaskan jaket dan warna kita masing-masing. Disinilah kita harus berpikir bahwa baju kita itu sama-sama merah putih. Disinilah kita harus bersama-sama memperjuangkan kedaulatan, kemanusiaan menjadi keutamaan. Sementara itu dari pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenagakerja mengungkapkan pihaknya selama ini telah menaruh perhatian pada pekerja rumah tangga melalui Permen nomor 11 tahun 2015. Meski demikian, rancangan undang-undang bagi PRT diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang lebih kuat dan mengikat. Kalau kami lihat draftnya ya, memang draft yang saya coba mempelajari terkait dengan draft-draft tersebut, tentunya memang ada beberapa hal yang saya rasa ini harus perlu kita pertajam ya, terutama memang gini, terkait dengan definisi pekerja rumah tangga ini pun kan juga harus kita cukup hati-hati ya, karena ketika yang namanya RUU ini kita sampaikan, ya bukan berarti tidak istilahnya suara publik senang semua kan, banyak juga istilahnya yang tadi bagaimana istilah konsep yang namanya selama ini istilahnya adalah ya tidak jadi masalah. Ini kan harus kita atur. Karena kan makanya kan sebetulnya kita kalau keluar kan kita katakan adalah dia tidak boleh terlalu banyak tasking kan. Istilahnya nggak boleh multitasking ya. Kalau dia misalnya adalah pekerja rumah tangga yang untuk gardening, ya gardening aja. Kalau neni, ya neni saja kan, kadang-kala kan blended kan.
Nah ini yang memang kayak seperti ini yang cukup menjadi Terus kemudian hal lain skema-skema terutama terkait dengan jam sos tadi, kira-kira apa saja yang betul-betul yang bisa kita lakukan untuk kita berikan untuk para pekerja rumah tangga itu. Dan juga tentunya apapun nanti yang namanya kebijakan, yang juga tidak kalah penting bagaimana kita memastikan bahwa regulasi ini diimplementasikan secara tepat. Tentunya di situ sanksi dan juga artinya yang harus kita perkuatkan. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi juga menegaskan yang paling penting dan harus diatur mengenai pemberian jaminan sosial bagi para pekerja rumah tangga. Penyalur PRT pun harus aktif memberikan pelatihan bagi para pekerja, sehingga mereka memiliki kompetensi dalam bekerja. Tim The Jurnalis mencoba langsung bertanya kepada pimpinan DPR RI alasan belum dimasukkannya RUU ini ke dalam agenda rapat paripurna bahkan hingga akhir 2021. Padahal draft RUU sudah selesai dan pemerintah pun dalam hal ini Kemenaker menilai RUU ini sudah cukup untuk dapat segera dibahas bersama pemerintah. Sayangnya, pimpinan DPR membalikkan hal tersebut kepada pemerintah. Ini kan kebetulan RUU perlindungan pekerja rumah tangga masih belum dibawa ke rapat paripurna nih guys. Ini sudah masuk akhir masa persidangan. Kira-kira ada rencana akan segera dibawa ke paripurna? Ya, kita berharap bisa masuk sebelum masa reses yang akan datang. Tapi semua bergantung pada komunikasi dengan pemerintah. Meskipun itu inisiatif dari DPR. Tapi Ibu sendiri melihat memang ini urgent untuk segera disahkan undang-undang? Ya karena sudah terlampau lama, menurut saya harus bisa disahkan. Tapi ini masih belum nih, menurut Gus ada kendala di mana ini? Seperti ini. Memang ada 3 kendala utama ya. Satu, persepsi tentang hubungan kultural di Indonesia. Istilah ngenger itu istilah keluarga yang ikut bersama-sama dalam sebuah rumah tangga. Istilah yang kedua pola kerja dengan standar karena biasanya tinggal di tempat tinggal itu. Nah yang ketiga memang perdebatan soal gaji minimum. Gus, artinya ini pimpinan akan segera menjadwalkan masuk ke jadwal sidang berikutnya atau gimana? Iya, tergantung badan musyawarah ini hari ini. Ya. Baik, terima kasih Gus. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, makasih. Seperti tak menguntungkan, RUU ini didiamkan begitu saja. Terus menunda pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Sama saja dengan menambah jumlah PRT yang akan terus mengalami kekerasan tanpa perlindungan. Tak ada jalan lain kecuali segera memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan jaminan sosial bagi para pekerja rumah tangga yang selama ini diremehkan, dilupakan haknya, tetapi dieksploitasi pekerjaannya. Kepada pemimpin wakil rakyat di Senayan yang juga penikmat jasa pekerja rumah tangga, jutaan warga negara yang Anda wakili menanti undang-undang ini. The Jurnalis hadir di episode berikutnya. Metro TV